Hal tersebut justru kebalikan dari sifat sang sepupunya, Hasid, yang bisa dibilang hanya bergaya saja kerjaannya, hidupnya hedon, sangat boros, suka foya-foya, malas masuk kuliah, dan sama sekali nggak berminat dalam membantu usaha sang paman. Mungkin dia gak sadar kali ya selama ini udah ditampung hidup oleh keluarga pamannya, dicukupi segala kebutuhannya, tapi pemuda satu ini memang agak lain rupanya. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Ampara, Provinsi Timur, Sri Lanka. Daerah ini adalah salah satu penghasil padi terbesar di Sri Lanka, berkat sistem irigasi yang dikembangkan dengan baik. Di sana ada seorang pemuda yang dirawat dan dibesarkan dari kecil oleh pamannya. Ketika besar justru malah buat onar, mengeksekusi satu keluarga, karena permasalahan uang dan gaya hidupnya yang hedon, serta terkuatnya satu rahasia yang disembunyikan sejak lama. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang pemuda yang lahir pada tahun 1999 bernama Hasid. Kedua orang tua Hasid ini sudah tiada karena kecelakaan. Sejak kecil dia sangat dimanja oleh orang tuanya, segala apapun yang diminta sang buah hati pasti selalu berusaha dipenuhi orang tuanya. Namun semenjak kedua orang tuanya tiada, semua hal menyenangkan dalam hidupnya pun sirna. Namun itu tidak berlangsung lama. Hasid setelahnya diasuh oleh pamannya, Pak Kavindu, adik dari mendiang pamannya, dan mendapatkan perhatian, kasih sayang yang kurang lebih sama dengan yang diberikan oleh orang tuanya. Hasid anak yang tampan dan gaul banget, sangat mengikuti apa yang trending, namun dia juga nakal, dan seringkali melawan dan susah diatur. Mungkin ini bentuk dan caranya agar mendapatkan perhatian lebih dari paman dan keluarga yang lain. Hasid sehari-hari berkuliah di universitas yang ada di kota Ampara. Hasid merupakan anak tunggal, dia memiliki sepupu dari anak pamannya yang lahir pada tahun 2001, bernama Sayumi. Dia sangat cantik dan merupakan anak kesayangan pamannya. Sang paman, Kavindu, berusia 45 tahun. Dia terkenal sebagai juragan karena punya tanah luas untuk pertanian. Dia juga memiliki bisnis di bidang properti tanah dan bangunan. Selain itu, dia juga memiliki usaha bengkel mobil. Sementara istrinya bernama Tarusi, di rumah saja mengurus rumah tangga. Nah, selain tinggal bersama sepupu dan keluarga pamannya, di rumahnya juga ada sang nenek dari bibinya, jadi oma dari ibu Hasid yang bernama Amaya, berusia 65 tahun. Jadi, serumah tinggallah mereka berlima. Keluarga ini juga cukup terhormat selain karena mereka memang kaya raya, terpandang, berpendidikan, juga sangat ramah. Khususnya Sayumi yang terkenal cantik dan pintar berkawan kepada siapapun. Selain berkuliah, Sayumi ini terkenal gadis yang rajin dan patuh kepada kedua orang tuanya. Dia suka mempelajari bisnis pamannya dan cukup serius untuk terjun pada dunia properti. Hal tersebut justru kebalikan dari sifat sang sepupunya, Hasid, yang bisa dibilang hanya bergaya saja kerjaannya. Hidupnya hedon, sangat boros, suka foya-foya, malas masuk kuliah, dan sama sekali nggak berminat dalam membantu usaha sang paman. Mungkin dia gak sadar kali ya selama ini udah ditampung hidup oleh keluarga pamannya, dicukupi segala kebutuhannya, tapi pemuda satu ini memang agak lain rupanya. Tentunya hal ini bikin Hasid dan pamannya, Kavindu, sering bertengkar karena anaknya memang susah untuk dibilangin. Mungkin efek dulunya terlalu dimanja oleh mendiang orang tuanya dan malah jadi kebablasan. Kerjaan si Hasid ini main sosial media terus dari pagi, ketemu pagi, bergaya di sosial media terus sambil pamer harta kekayaan pamannya. Hal ini tentu sangat dibenci oleh sang paman. Singkat cerita, karena sifat foya-foya, pemalas, dan hanya bisa menghabiskan uang, pamannya, Kavindu mulai menghentikan pemberian uang saku bulanan kepada Hasid. Dia ingin anak dari mendiang kakaknya itu lebih hemat,
lebih mandiri dan mau membantu usaha keluarganya di waktu senggang. Namun, kelihatannya hal tersebut malah memperparah hubungan antara pamannya dan si Hasid ketika ini. Tidak habis akal, justru Hasid sering meminta uang kepada bibinya dalam jumlah besar dengan alasan untuk membayar ini dan itu di kampus, untuk kebutuhan penelitian, magang, dan hal lainnya. Sebenarnya, sang bibi kasihan juga dan kemudian memberi berapapun permintaan Hasid. Tapi, pamannya kemudian tahu bahwa bibinya sering memberi uang dan marah, sampai Hasid menjadi jarang pulang. Hal ini malah membuat bibinya makin sedih dan diam-diam memberi lagi uang supaya Hasid mau pulang ke rumah. Jadi, menurut sepupunya, Sayumi, kakak sepupunya ini sering mengadakan pesta sambil minum-minum di hotel dan mengundang teman-temannya. Semua ditraktir oleh Hasid karena dia kan merasa anak orang kaya, dan gaya hidup seperti ini dijalaninya sudah cukup lama. Dia suka belanja barang-barang mewah, pamer di media sosial, dan memang punya ambisi menjadi selebgram, tapi terlalu memaksakan. Sampai suatu ketika, pada bulan Mei tahun 2020, Hasid datang kepada keluarga pamannya lagi, khususnya di depan sang paman, bahwa dia perlu uang dalam jumlah besar dengan alasan yang tidak jelas. Setiap ditanyai alasannya, dia malah bicara kesana kesini yang gak jelas juga ngomongin apa. Terkadang dia malah marah karena dia merasa paman dan bibinya terlalu ingin tahu urusan pribadinya. Padahal yang Hasid mau itu cukup dikasih uang aja, gak usah banyak tanya ini dan itu. Walau begitu paman dan bibinya yang masih bingung kadang masih suka bertanya, emang buat apa? Kalau nggak mau ngasih tahu, ya tentu mereka nggak bakal ngasih. Dong, pamannya bahkan bilang Hasid harus bisa cari duit sendiri, jangan apa-apa minta dengan seenaknya saja. Sang paman yakin Hasid hanya akan gunakan uang itu untuk pesta-pesta lagi. Justru Hasid kemudian bilang bahwa dia mau menikah lalu pergi sejauh-jauhnya dari kediaman pamannya. Kata pamannya, justru kalau mau nikah ya kerja cari duit sendiri. Gimana mau berumah tangga kalau cari uang aja nggak bisa? Cari nafkah itu penting. Makanya kemudian Hasid ngamuk dan terjadi pertengkaran hebat antara dia dan pamannya. Hasid teriak dan meminta hak warisan untuknya. Dia ingin ambil bagian miliknya dan pergi jauh. Saya juga gak ngerti ya, memangnya status Hasid yang bukanlah anak kandung bisa mendapat warisan atau tidak? Entah mungkin yang dia maksud adalah harta peninggalan mendiam orang tuanya atau bukan. Di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Namun, sekali lagi pamannya menolak dan mengatakan bahwa Hasid tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Semua surat tanah, rumah, dan segala macam dokumen usaha keluarga telah dicatat melalui pengacara untuk sepupunya Sayumi, anak kandung paman Kavindu. Sang adik sepupu itulah yang akan mendapatkan semuanya. Hasid kemudian marah, membanting pintu, dan pergi ke kamarnya. Selama semingguan setelahnya, dia tidak mau berbicara kepada pamannya. Bahkan sekarang dia membenci sepupunya, Sayumi, yang dianggap selama ini cuma cari muka demi mendapatkan harta warisan sepenuhnya, dan mengambil juga yang seharusnya menjadi miliknya. Hal ini cukup membuat sang paman, Kavindu, kesal. Dia bercerita kepada adik iparnya bernama Danuka tentang semua masalah tersebut. Danuka juga sering memberikan nasihat kepada Hasid, sang keponakan, supaya berubah dan tidak hidup boros, tidak melawan orang tua, dan mau ikut serta membantu bisnis keluarganya. Tapi justru Hasid cuek saja dan mulai merencanakan sesuatu di luar nalar. Sejak akhir Mei tahun 2020, dikatakan dia mulai berpikir untuk menghilangkan nyawa keluarga pamannya. Semakin hari dia makin membenci seisi rumahnya, dia merasa dimusuhi oleh mereka semua. Makanya kemudian dia mulai mengatur rencana tersebut. Selama 2 minggu di awal bulan Juni tahun 2020, dikatakan Hasid ini sudah punya rencana jahat, namun saat eksekusi mau dilakukan, selalu saja gagal. Pernah satu kali dia mau memberikan obat serangga pada makanan keluarganya, namun mereka sedang tidak selera makan, justru semua pergi makan keluar tanpa mengajak Hasid. Pernah juga dia mengambil senjata dengan peluru milik sang paman dan berencana menghilangkan mereka saat mereka semua tertidur, malah mendadak ada tamu datang dan menginap. Sampai pada akhir Juni tahun 2020,
dikatakan Hasid secara diam-diam meminta uang kepada bibinya dan dikasih. Keesokan harinya, dia menggunakan uang tersebut untuk check-in di sebuah kamar hotel bersama seorang temannya. Dia curhat kepada temannya itu tentang rencana jahatnya. Besoknya, Hasid bersama temannya tersebut datang ke rumahnya dan mengintip-ngintip dari jendela. Namun, kelihatannya rumah sepi dan mereka kembali lagi ke kamar hotel. 3 hari berlalu, Hasid masih di hotel bersama teman yang identitasnya disembunyikan tadi. Kemudian, dia mengirim pesan ke beberapa teman lainnya dan mengatakan, "Nanti malam kita party yuk di kamar hotel saya." Sekitar jam 12 siang, dia pulang sendirian ke rumah. Ternyata, keluarganya ada semua, bibinya lagi masak di dapur, sementara neneknya lagi menyiram tanaman. Hasid menyapa bibinya dan sang bibi langsung memeluk dia karena kangen. Si Hasid kan gak pulang selama 4 hari. Setelahnya, Hasid naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya, dan mengambil senjata yang sudah disiapkan milik pamannya itu. Benda itu dia sembunyikan selama ini. Kemudian langsung masuk ke kamar sepupunya, Sayumi, yang ternyata masih tidur. Dia menutupi wajah Sayumi dengan spray, lalu melepaskan peluru ke arah kepalanya dari dekat. Setelah itu, dia membekap Sayumi dengan selimut karena mengira sepupunya itu akan melawan. Namun, ternyata tidak, dan sepupunya itu menghembuskan nafas terakhir seketika itu juga. Karena mendengar suara senjata yang begitu keras, sang nenek, Amaya, langsung naik ke atas. Hasid sembunyi di balik lemari, dan saat sang nenek masuk ke kamar Sayumi, pemuda itu melepaskan peluru di belakang kepala neneknya. Sang nenek langsung terhempas ke lantai. Lalu Hasid teriak memanggil bibinya supaya naik juga. Sang bibi lantas mematikan kompor dan bergegas ke atas. Hasid sembunyi di belakang lemari lagi, dan sama seperti sebelumnya, saat masuk ke kamar Sayumi untuk melihat apa yang terjadi, Hasid melepaskan peluru ke bagian belakang kepala bibinya tersebut. Mereka bertiga menghembuskan napas terakhir di kamar Sayumi. Lalu Hasid mengunci kamar itu dan melempar kuncinya ke taman luar rumah. Dia bergegas ke lantai bawah, masuk ke kamar pamannya. Ternyata sang paman, Kavindu, sedang di depan laptop sambil menggunakan headphone di telinganya. Sepertinya dia tidak sadar dan tidak mendengar suara apa-apa dari tadi. Dengan cepat, Hasid masuk ke kamar pamannya itu, mendekatinya, dan langsung menodongkan senjata itu ke kening sang paman serta menarik pelatuknya. Pamannya sempat kaget, namun 3 peluru sudah terlanjur bersarang di kepalanya, membuatnya tidak berkutik dan langsung melayang nyawanya. Hasid lalu menggeledah lemari orang tua itu, membuka brankas yang diketahui sandinya dari sang sepupu Sayumi sebelumnya, mengambil uang tunai serta perhiasan milik bibinya, kemudian mengunci tubuh pamannya dalam kamar dan melempar ke taman kuncinya. Segera setelah itu, dia menuju ke pintu depan, mengunci rumah tersebut, dan membawa kuncinya. Dia kembali ke hotel dan malamnya melakukan pesta bersama teman-teman yang telah diundangnya. Kenyataannya, saat pesta-pesta, Hasid ini hatinya tidak tenang. Dia takut ketahuan dan terus resah. Kemudian, pagi harinya, dia mendapat ide dan mendatangi rumah saudaranya, bernama Danuka. Dia bilang, "Rumah paman Kavindu sepi. Saya gedor-gedor pintunya, tidak ada yang bukain. Saya telepon, tidak ada yang ngangkat. Bahkan lampu di rumah mati, tapi mobil semua ada di garasi dan di halaman." Makanya kemudian saudaranya itu bersama Hasid datang ke rumah paman Kavindu, dan memang sepi. Danuka kemudian meminjam tangga orang dan menyuruh Hasid naik ke atap untuk mengintip dari jendela atas yang ada di beberapa bagian rumah. Hasid pun naik dan kemudian berakting, teriak sambil menangis, bilang bahwa dia melihat tubuh-tubuh keluarganya yang tidak bergerak. Saudaranya itu kemudian menelepon polisi, dan benar saja, ditemukanlah 4 tubuh anggota keluarga yang sudah tidak bernyawa. Dan tentu dengan histeris yang dibuat-buat, Hasid menangis terseduh-seduh. Semua orang mencoba menenangkannya, termasuk Danuka. Awalnya polisi memastikan bahwa ini adalah perampokan, karena isi lemari diacak-acak, brankas terbuka dan berantakan juga kondisi kamarnya. Namun setelah ditelisik lebih lanjut,
polisi menemukan bahwa tadi saat mereka baru datang dan akan mendobrak masuk, pintu masih dalam keadaan bagus. Ini menandakan bahwa pelakunya adalah orang yang dikenal keluarga dan tidak masuk ke dalam rumah secara paksa. Makanya mereka yakin ini bukan perampokan. Ternyata si Hasid ini juga lupa bahwa ruang tengah dan depan rumahnya ada CCTV. Walaupun tidak terlihat dia melakukan penyerangan di dalam kamar, namun terlihat bahwa dia adalah orang terakhir yang masuk ke sana dan mengunci pintu depan. Sidik jari dan denanya ada di mana-mana dan setelah dicek, pada sepatunya terdapat noda darah di tapak sepatu Hasid. Makanya, tanpa perlu waktu lama, kepolisian langsung menangkap pemuda berusia 20 tahun itu sebagai pelaku tunggal atas hilangnya nyawa seluruh keluarganya. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian sang saudara, Danuka, yang mengatakan bahwa hubungan Hasid dengan keluarganya tidak baik, khususnya dengan sang paman. Awalnya, Hasid tidak mengaku melakukannya. Dia bilang waktu datang ke sana, semua sudah seperti itu, sudah pada tergeletak di lantai, makanya dia kabur dan mengunci pintu. Lalu, dia mengubah ceritanya dengan mengatakan dia tidak sengaja melakukannya hanya untuk membela diri. Ceritanya selalu berubah setiap hari kepada penyidik. Senjata yang digunakan juga sudah dibuang entah kemana dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Sampai akhirnya, pada awal Agustus tahun 2020, Hasid pun mengakui semuanya dan menyatakan bahwa memang dia sengaja menghilangkan nyawa keluarga pamannya karena dendam kepada mereka yang tidak memberikan uang bahkan harta warisan, yang semuanya jatuh ke sepupunya, Sayumi. Hasid juga mengaku, tempo hari dia meminta uang dalam jumlah besar kepada paman dan bibinya yang terkesan memaksa banget. Ternyata Hasid memang ingin menikahi pacarnya sudah mengandung 5 bulan, dan kekasihnya itu mengancam akan melaporkan Hasid ke polisi jika tidak mau bertanggung jawab dan menikahinya, dan selama ini yang selalu menunggu di hotel itu adalah pacarnya. Hasid takut berkata jujur pada pamannya, dia takut nanti diusir dari rumah dan tidak diberi uang lagi. Makanya dia tidak pernah menyampaikan alasannya. Polisi masih menyelidiki apakah pacarnya itu terlibat dengan rencana penghilangan nyawa satu keluarga ini atau tidak. Sementara itu keputusan hakim menyatakan bahwa Hasid secara sah dan meyakinkan dengan sanad terencana menghilangkan nyawa satu keluarga. Dia terancam hukuman kurungan seumur hidup. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?